Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat. Di sini saya akan membuat tentang cara membuat tentang array satu dimensi dan dua dimensi. Pertama-tama kita buat dulu proyek baru. Kita buat namanya array satu dan dua. Kita buat create. Selanjutnya kita buat kelas yang baru. Kita buat Java kelas, buat namanya array satu dimensi. Versi sudah itu kita buat PSPM-nya, lalu kita inisialisasikan nilainya. Kita panggil array listnya, terus kita buat tipe datanya, kita buat integer, lalu kita buat penampungnya, kita buat angka, kita mulai dengan new array list. Selanjutnya kita isi nilai angka ini, kita tambahkan add, kita buat 10, terus kita buat angka yang kedua, integer 20. Selanjutnya kita yang ketiga, titik add, yang ke 30. Lalu untuk mengeluarkan nilainya kita buat sort btn, kita angka titik get. Kita mau keluarkan nilai yang berapa? Coba kita mengeluarkan nilai 1. Kita run. Maka hasilnya 20. Coba kita ganti nilai yang kedua. Maka hasilnya akan 30. Selanjutnya kita akan buat array 2 dimensi. Kita buat kelasnya dulu, array 2 dimensi. Pertama-tama kita buat inisialisasikan nilai PSP-nya. Selanjutnya kita buat inisialisasikan nilai int, tambahkan kurung seperti ini. Selanjutnya kita buat penampungnya, kita buat angka saja, angka saja. Kita buat new int, kita buat dua kolom, 2 baris saja. Selanjutnya kita isi nilai angkanya kita dengan seperti ini. Ini kita isi nilai kosong, kedua kita isi kosong sama dengan 1. Yang kedua kita buat angka tanda kurung. Yang ini kita isi nilai kosong, kita buat 1. Kedua, ketiga kita buat ini 1 kosong. Kita buat nilai 3.
terakhir kita buat nilai ini 1 1 4 nih. Lalu untuk mengeluarkannya kita tidak bisa langsung mengeluarkannya karena ini, lalu kita akan menggunakan for untuk mengeluarkannya. int i sama dengan 0, i kecil dari angka length untuk membaca semua ini kita buat i plus lalu kita buat for lagi mengeluarkan kolomnya int ini buat j sama dengan 0. Lalu j kecil dari, kita buat seperti ini, print angka salah, kita buat seperti ini, i titik length. Coba kita ulang dulu. Angka ini i titik length. Lalu kita buat j nya plus seperti ini. Lalu kita keluarkan outputnya, so angka dari sini i ini untuk j, tambahkan barisnya, kita tambahkan ini dulu. Maaf, kita ini kita isi sini shotnya. Coba kita run. Hasilnya kan seperti ini. Oke,
kita buat dulu ini print supaya nggak ke bawah. Kita coba oke, maka seperti ini, outputnya akan seperti ini. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tanpa salam, perkenalkan nama saya Julian Ababan. Saya akan menjelaskan program dari lanjutan dari JAPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang snack body. Baik, snack body bisa dikenal artinya dengan menggambar badan ular. Di sini menggambar badan ular kita harus memahami codingannya. Yang dipakai codingannya itu for buka kurung INTI sama dengan 0, I kecil snack body atau menggambar badan ular, titik size buka kurung tutup kurung titik koma I plus plus. Kita harus menggunakan codingan seperti ini ya teman-teman. Ada juga dengan scores bisa dibilang apa scores? Skor di sini nggak ada nilainya, Bay. Bahasamu sendiri, ngapa bahasa dari kita? Tapi kamu Bay mana Bay scoresnya? Scores. Sini nggak ada kok buat Potong-potongan di bawah editnya apa ya? Kan penjelasannya atau ini scores nilai. Codingan nilai ini kita menggunakan seperti ini ya. Kita bisa memahami codingannya yang sudah tertera di dalam sini. Kita pakai if baru pakai else. Di sini kita pakai public void place void. Nih. Tuh lanjut ke bawah lagi kita pakai public void move. Ada juga move snack body. Kita menggunakan kode seperti ini, menggunakan for INTI snack body since buka kurung -1 titik koma I besar sama dengan 0. Kita pakai if baru pakai else. Ada juga moves snack heads. Ada game over kekalahan ya. Game over kekalahan. Kita menggunakan codingan seperti ini juga. Bisa kita pahami sendiri ya. Dan cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan dari Bayu, teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Bayu Hendrawan. Saya akan melanjutkan penjelasan melalui dari John yang dijelaskan tadi. Baik, kita masuk ke game over condition. Yang pertama itu adalah for in dan if yang ini. Ini itu adalah lob yang memeriksa setiap bagian tubuh ular. Nah, snake body ini adalah untuk melihat apakah kepala ular. Nah, dan diundang dengan salah satu bagian dari tubuhnya. Nah, terus jika dari fungsi collection ini, collection ini adalah pemakaian yang diakhiri dengan pengaturan atau sebagai game over menjadi true, itu benar. Nah, selanjutnya itu adalah if snake head dan tile terus sampai true. Nah, codingan ini tuh gunanya itu adalah pemeriksa dari kepala ular untuk melewati batas kiri, kanan ataupun bawah papan permainan. Nah, jika kepala ular itu keluar dari arena, diperbolehkan batas layar. Nah, jadi jika keluar dari arena, permainan itu akan berakhir dengan game over atau true. Nah, selanjutnya itu adalah public boolean collision. Nah, public boolean collision ini fungsinya itu digunakan untuk memeriksa apakah dua objek tile dan tile 2 ini berada pada koordinat yang sama, dan jika x dan y ini sama, maka dianggap sebagai tabrakan.
Nah, selanjutnya itu ada override atau public void action performance. Nah, ini fungsi penjelasannya itu adalah fungsi itu dipanggil secara otomatis ke setiap beberapa mendetek oleh game log atau sebuah timer. Nah, jadi move itu adalah sebagai menggerakkan ular dan refine ini adalah sebagai memperbarui tampilan permainan. Dan jika if sama game over ini bernilai true, maka game itu akan dihentikan untuk menghentikan permainan. Nah, selanjutnya adalah public void key event. Nah, ke event ini. Nah, jadi fungsinya ini tuh dari override ini sampai ke else if itu fungsinya itu untuk menetapkan bagaimana menangani pergerakan ular itu berdasarkan input atau keyboard. Nah, tombol yang didukung. Jadi yang up atas ini up di atas ini menggerakkan ular, kecepatan yaitu velocity Y. Nah, terus velocity Y ini adalah untuk menggerakkan ular ke bawah, dan velocity X ini untuk menggerakkan kecepatan ular, dan velocity X yang di bawah ini lagi itu untuk menggerakkan ular ke kanan. Jadi yang ini untuk di atas, ini untuk ke bawah, ini untuk ke kiri, dan ini untuk ke kanan. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir adalah override atau public void key event. Nah, ini key tipe ini dan key reason itu adalah metode dari antarmuka, dan metode ini ada karena wajib diimplementasikan tetapi tidak digunakan dalam logika permainan. Jadi kesimpulannya itu adalah kode yang saya jelaskan tadi itu adalah pergerakan kondisi permainan dan logika permainan utama dan mekanis tabrakan. Baik, segitu. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil dari codingan kami tentang sebuah game bernama Ular. Segitulah tentang tutorial mengenai codingan Ular kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Baik, sampai di sini codingan kami akhiri Dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas foto. Nah, coba.